jumpa lagi di Bina Iman Khusus Anak. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Nah, firman Tuhan hari ini memiliki tema menjadi saksi. Sebelum Kak Jin akan menyampaikan firman Tuhan, coba adik-adik lihat di depan Kak Jin sudah membawa apa ya? Ini ya, ada yang tahu? Apa? Betul sekali, ini namanya megafon. Nah, fungsinya apa ya adik-adik? Ini biasanya digunakan untuk cek-cek, halo-halo, tes-tes untuk pengeras suara. Betul sekali. Nah, Kak Jin sekarang mau ngajak adik-adik untuk bernyanyi bersama nih. Yuk kita mau nyanyikan bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Lah, adik-adik, kenapa sih Kak Jin kok menyanyi pakai megafon ini? Supaya adik-adik ingat, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang suka bersaksi. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini memiliki tema menjadi saksi. Diambil dari Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Tapi Kak Jin akan bacakan satu ayat saja untuk adik-adik di rumah. Ayat yang ke-23. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Amin. Nah adik-adik, siapa yang berbicara seperti itu? Ada yang tahu? Siapa? Betul sekali, Yohanes Pembaptis. Siapa sih Yohanes Pembaptis itu? Yohanes Pembaptis adalah seorang utusan Tuhan yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi saksi tentang Yesus yang merupakan anak Allah yang hidup. Nah, kita mau belajar supaya adik-adik di rumah meskipun masih kecil tapi sudah berani, sudah bisa menjadi saksi. Lalu saksi apa itu Kak? Saksi kebenaran. Kebenaran apa? Firman Tuhan. Caranya bagaimana? Kita dapat memulai dari keluarga dulu. Adik-adik bisa menjadi saksi untuk keluarga, untuk papa, mama, kakak, adik, saudara-saudara. Lalu bisa juga menjadi saksi untuk teman-teman di sekolah, teman-teman di gereja, lalu teman-teman di rumah. Lalu kepada siapa kita menjadi saksi? Untuk orang-orang di sekitar kita. Coba adik-adik lihat, apakah ada nih saudara-saudara yang belum mengenal Yesus, yang belum mengerti tentang kebenaran firman Tuhan? Adik-adik pasti bisa menjadi saksi. Lalu caranya bagaimana Kak? Contohnya, ketika ada teman-teman adik-adik yang sedang sakit, adik-adik berani mendoakan pada teman yang sedang sakit dan teman itu menjadi percaya bahwa Tuhan Yesuslah penyembuh. Itu sudah menjadi saksi untuk teman-teman kalian. Lalu apalagi? Sekarang kalau misal adik-adik lagi pergi ke suatu tempat atau pergi ke tempat umum, adik-adik melihat ada anak-anak yang berbuat salah. Nah, adik-adik berani menegur dengan kasih, berani menasehati. Itu juga sudah menjadi saksi. Lalu adik-adik, kalau kita menjadi saksi, kita juga harus menjaga apa? Ucapan dan perbuatan kita, ya. Kita harus menjadi teladan dulu nih. Lalu kita bisa menjadi saksi, menjadi berkat untuk teman-teman dan orang-orang di sekitar kita. Nah, satu lagi, kalau adik-adik pernah mengalami mujizat Tuhan, contohnya ketika adik-adik pernah mengalami sakit, lalu adik-adik berdoa, adik-adik percaya bahwa penyakit adik-adik bisa disembuhkan, adik-adik bisa bersaksi kepada teman-teman bahwa Tuhanlah penyembuhku, ya. Adik-adik bisa menceritakan pengalaman-pengalaman ketika adik-adik mengalami mukjizat. Ceritakan itu, bersaksi kepada orang-orang, bersaksi kepada teman-teman yang terlebih kepada yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mungkin ada teman dekat, adik-adik boleh menceritakannya. Oke, sudah siap menjadi saksi? Kak Jin percaya pasti adik-adik bisa menjadi saksi meski masih kecil. Tuhan Yesus memberkati.